Latifah. Berjumpa lagi dengan saya Evita Devi Rahmawati atau biasa dipanggil Dokter Evita, merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mari kita simak. Jadi, apa itu hipertensi dan kenapa kok hipertensi itu penting? Kita masuk kepada definisi atau arti dari hipertensi itu sendiri. Hipertensi merupakan kenaikan tekanan darah dari tekanan darah sistolik atau tekanan darah yang atas itu di atas 140 dan atau tekanan diastolik atau tekanan yang bawah itu di atas 90 mm air raksa. Nah, kenapa sih hipertensi itu penting? Karena hipertensi itu merupakan akar dari masalah atau merupakan awal dari komplikasi yang bisa berupa pertama, serangan jantung, yang kedua, gagal jantung, yang ketiga, stroke, yang keempat, gagal ginjal, kemudian ada yang kelima adalah penyakit kebutaan mata, yang terakhir adalah penyakit arteri atau penyakit pembuluh darah perifer. Diagnosis atau penegakan diagnosis dari hipertensi ini sendiri adalah melalui dilakukannya 2 kali pemeriksaan tekanan darah pada 2 kali kesempatan datang. Misalnya, pertama kali ditensi, kok tensinya di atas 140 per 90, misalnya 150 per 100. Kondisi ini harus diulang sampai 2 kali dan keduanya menunjukkan konsistensi yang sama, yaitu hipertensi seperti definisi yang sebelumnya saya utarakan. Nah, kemudian dalam kunjungan kedua juga harus diulangi lagi sebanyak 2 kali. Kalau ternyata semua konsisten terhadap hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, maka pasien tersebut baru akan kita katakan sebagai penderita hipertensi dan akan memulai tata laksana hipertensi. Dari pedoman European Society Cardiologist tahun 2021, kita melihat bahwa hipertensi itu bisa dibagi menjadi beberapa kelas, seperti tabel yang ada di sebelah kanan. Kita jelas melihat bahwa tekanan darah yang optimal adalah tekanan darah sistolik di bawah 120 dan juga tekanan darah diastolik di bawah 80 mm air raksa. Sedangkan untuk klasifikasi hipertensi grade 1 bisa dilihat juga bahwa tekanan darah sistolik dimulai dari 140 hingga 159 dan atau tekanan darah diastolik di antara 90 hingga 99 mm air raksa. Begitu juga untuk grade 2 dan juga hipertensi grade 3 bisa dilihat pada tabel sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang mungkin akan dialami pada penderita hipertensi. Penderita hipertensi bisa mengalami yang pertama, tengkuk merasa kaku, kemudian pusing atau sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur atau sulit tidur, kelelahan, beberapa ada yang merasakan sesak nafas, bahkan ada hingga kaki bengkak. Kemudian pandangan kabur juga bisa dialami pada penderita hipertensi ini, sehingga hipertensi ini memiliki gejala yang sangat bervariasi. Ada baiknya memang hipertensi ini dilakukan pemeriksaan secara dini supaya kita bisa mengetahui sejak awal apakah kita menderita hipertensi atau tidak. Karena hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang kita sebut silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Pada penderita yang tidak merasakan gejala apapun, ternyata tensinya tinggi, bisa langsung mengenai serangan jantung atau bahkan serangan stroke yang fatal. Untuk diketahui sahabat Queen Latifah, bahwa hipertensi itu memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama adalah hipertensi primer atau hipertensi esensial.
di mana hipertensi ini sebetulnya belum diketahui penyebabnya. Bisa sangat mungkin disebabkan oleh faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang disebabkan oleh kerusakan organ lain seperti ginjal, kemudian hormonal atau endokrin, dan sistem saraf. Penyebab tekanan darah tinggi ataupun faktor resiko darah tinggi bisa disebabkan karena yang pertama, memang usianya sudah mulai lanjut sehingga pembuluh darahnya mulai kaku, menyebabkan terjadinya hipertensi. Yang kedua adalah diet atau pola makan yang keliru, terlalu banyak mengandung garam, terlalu banyak mengandung makanan yang berlemak ataupun berpengawet. Kemudian yang ketiga adalah kegemukan. Kemudian selanjutnya adalah stres pikiran maupun stres secara fisik. Kemudian gaya hidup seperti merokok, minum alkohol, dan juga kurangnya aktivitas fisik, tidak pernah berolahraga, sukanya hanya diam saja di tempat tidur atau di kursi. Sekarang bagaimana kita menata laksana pasien yang sudah mengalami hipertensi? Kunci dari semuanya adalah satu hal, yaitu lifestyle changes atau pengelolaan gaya hidup. Hal ini bisa dilakukan dari orang yang memang belum terdiagnosis penyakit hipertensi hingga pasien yang sudah mengalami hipertensi, bahkan hipertensi grade 2 atau grade 3. Selain itu, apabila memang dokter sudah menganjurkan untuk melakukan pengobatan rutin dengan obat minum atau oral, maka Anda harus selalu mengikuti petunjuk dokter. Untuk mengatur gaya hidup, ada beberapa langkah yang sahabat Queen Latifah perlu ketahui. Yang pertama, batasi asupan garam. Asupan garam yang dianjurkan adalah 1-1,5 sendok teh per hari. Namun, apabila sahabat Queen Latifah yang mengalami hipertensi dapat mengurangi konsumsi garam menjadi separuhnya saja sehari, maka itu akan menurunkan tekanan darah kurang lebih 4-5 mm air raksa. Kemudian yang kedua adalah batasi asupan alkohol. Nah, bagi sahabat Queen Latifah yang masih mengkonsumsi alkohol atau minuman keras, sebaiknya dihentikan, karena setelah berhenti 6 bulan maka tekanan darah sistolik dapat menurun sekitar 10-12 mm air raksa. Dan sebab lain, alkohol itu juga merupakan minuman yang tidak boleh dikonsumsi, terutama bagi umat muslim, karena hukumnya adalah haram. Kemudian langkah ketiga adalah perbanyak konsumsi buah, sayur, dan juga makanan yang tinggi serat serta rendah lemak. Nah, sahabat Queen Latifah bisa mengkonsumsi ikan 2 kali per minggu, tapi tidak digoreng ya. Kemudian untuk pengganti susu sapi, teman sahabat Queen Latifah bisa mengkonsumsi susu kedelai. Kemudian yang keempat adalah pertahankan berat badan ideal. Hipertensi ini sangat berasosiasi ya dengan kegemukan, karena sel-sel lemak itu dapat mengaktifkan sistem saraf simpatis sehingga akan menaikkan tekanan darah. Nah, berat badan yang ideal adalah diukur dari indeks massa tubuh, di mana normalnya adalah 21-25 kg per meter square. Nah, untuk lingkar perut, laki-laki dianjurkan di bawah 100 dan untuk perempuan dianjurkan di bawah 90 cm. Langkah kelima adalah melakukan olahraga rutin atau aktivitas fisik rutin. Yang dianjurkan adalah dilakukan aktivitas aerobik seperti jogging atau jalan, kemudian berenang ataupun bersepeda. Nah, aktivitas aerobik ini dianjurkan sebanyak 5-7 kali dalam seminggu, dan untuk durasinya adalah sekitar 30 menit sampai 60 menit setiap latihannya.
Langkah selanjutnya adalah hindari merokok dan juga hindari stres. Karena dua hal tersebut juga akan mengaktifkan saraf simpatik yang akan menaikkan tekanan darah teman-teman. Sekian informasi tambahan dari saya mengenai hipertensi, semoga bermanfaat. Dan apabila sahabat Queen Latifah mengalami keluhan terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau hanya sekedar ingin memeriksakan diri saja, maka datanglah ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Kami dengan tangan terbuka dan juga dengan senang hati akan melayani Anda semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.